Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik sipil belum wisuda, tapi sudah kerja, kok bisa? Nah, ini akan menjadi pertanyaan kita. Belum wisuda, tapi sudah bisa kerja. Ya. Kali ini saya juga mempunyai narasumber. Kebetulan saya juga ini adalah ngobrol seputar konstruksi part 2 yang telah kemarin kita sudah membahasnya dengan Saudara Sakti. Sekarang kita juga akan membahas juga dengan siapa. Nah, kurang lebih seperti ini. Area produksi, nah ini orangnya siapakah dia? Ya, ini adalah di acara RTS kedua, ngobrol seputar konstruksi. Ya, beliau mempunyai misi ya gini nih. Masih urip iku lunyu, kudu tetep menek. Jadi ibaratnya bahasa Indonesianya, walaupun hidup baratnya itu licin, kita harus naik ke depannya. Jadi luar biasa sekali, tidak lama-lama juga. Nanti kita akan mengobrol siapakah dia sebenarnya. Oke, nah ini adalah Dhani Prasetya ST. Di sini beliau adalah alumni. Langsung saja kita panggil saudara-saudara. Halo Mas Dhani, selamat sore. Halo Mas Yuden, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, ini adalah saudara Dhani Prasetya ST ya, beliau adalah alumni Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Betul Kak, seperti itu Mas Dhani? Ya Mas Yuden, alhamdulillah ya. Di tengah pandemi kemarin berhasil menyelesaikan sidang skripsi bersama teman-teman yang lain. Ya, nah ini online kemarin sih. Ya, jadi kita akan mempunyai sedikit pertanyaan-pertanyaan nih Mas Dhani, karena memang judul kita belum wisuda tapi sudah bisa bekerja. Nah, nanti kita akan kupas, ingin cari tahu ilmunya seperti apa, seperti itu ya. Namun sebelum ke situ, saya ingin bertanya nih. Nah, ini nih menjadi visi misi Mas Dhani nih. Mas yo urip iku lunyu kudu tetep menek. Nah, ini gimana maksudnya itu? Sebenarnya maksudnya apa itu? Terima kasih Mas Yuden. Ya, nah, itu adalah Mas yo urip iku lunyu itu kudu tetep menek. Itu adalah filosofi dari sebuah sastrawan M.H. Ainun Najib, atau dengan lebih dikenal dengan nama Cak Dun ya. Itu kan dia juga sebuah motivator dalam kehidupan anak-anak muda. Intinya ya, walaupun hidup itu licin, banyak rintangan yang menghalangi, yang penting kita tetap berusaha maju terus untuk tetap naik ke atas gitu. Ya, intinya tetap berusaha walaupun agak ada halangan, tetap maju terus. Semangat lah yang jadi. Nah, jadi memang pasti jalan itu jalan kehidupan dan perkuliahan pasti itu lika-likunya banyak sekali, begitu ya Mas Dhani ya. Tapi kita harus tetap semangat berusaha dan untuk menyelesaikan seperti itu. Siap. Ya. Jadi ini kebetulan lagi di proyek ini masih pakai APD. Iya. Mantap. Ini kebetulan masih di proyek. Nah, jadi yang masih muda sendiri yang tahu udah pada pulang dari istrinya. Ya, semangatnya luar biasa ini. Nah, jadi ini Mas Dhani, kita akan mengobrol mengenai belum lulus wisuda tapi sudah kerja. Nah, ini kita akan mengobrol Mas Dhani. Nggak apa-apa ya ini ya? Oh, boleh. Selama ada kesempatan buat sharing-sharing berbagi. Nah, ini nanti saya terbuka. Nanti bisa bermanfaat moga-moga untuk adik-adik dan rekan-rekan kita semua seperti itu ya. Jadi saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan nih Mas Dhani ya, mungkin biar juga cepat, langsung saja. Ini pertanyaan pertama. Nah, ini mohon dideskripsikan sosok Dhani Prasetya itu seperti apa sebenarnya sih? Jadi sebenarnya kayak apa sosok Dhani? Kok ibaratnya belum wisuda tapi sudah bisa kerja gitu? Oke. Saya Dhani Prasetya. Saya adalah aslinya di Kendal, lahir di Kendal, dari Kendal, terus kemudian SMA di Kendal. Setelah itu melanjutkan kuliah di jauh-jauh sih, masih dari Kendal ke Semarang itu dekat ya. Iya. Ya, melanjutkan kuliah di Semarang. Kemudian dalam saya juga dulu sebelumnya setelah lulus SMA itu udah langsung kuliah itu. Masih bingung nih mau kuliah, mau ngambil jurusan apa itu.
Kemudian saya itu dapat cerita sama teman-teman yang sudah kuliah duluan itu, katanya itu jurusan teknik sipil itu memang menantang dan peluang, tapi dalam itu peluang kerjanya itu sangat terbuka lebar. Apalagi di dunia konstruksi pekerjaan proyek itu insya Allah itu ada insya Allah. Kemudian saya melanjutkan kuliah di PGRI Semarang, Universitas PGRI Semarang. Nah itu juga salah satu tempat belajar menimba ilmu saya. Di sana dengan dosen-dosennya yang sangat melatih kompeten dan mahasiswa lebih sharing tentang ilmu dari teori sampai prakteknya. Oke, Mas Dani. Ada lagi? Ya, terus dapat menyelesaikan skripsi itu agak lumayan molor ya, sampai semester 10 itu ya. Ada beberapa faktor sih di dalam itu. Ya, siap. Oke, Mas Dani, saya mau tanya sebelumnya. Ini kalau dilihat di fotonya ini, kan kebetulan ambil dari website-nya. Nah ini Mas Dani anak keberapa sebenarnya ini? Oh iya, kalau itu adalah yang kanan itu adalah adik saya, yang kiri itu adalah ibu saya. Itu saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan. Siap. Itu ya. Oke ya, tadi saya kira untuk perkenalan sosok dari Dani, saya kira sudah sangat jelas sekali dijabarkan ya rekan-rekan. Jadi nanti kita langsung saja di pertanyaan berikutnya ya. Terus untuk pertanyaan kedua, jadi ini kita lebih mungkin agak mengulas lebih dalam lagi. Bagaimana sih awalnya bisa mengenal teknik sipil? Jadi teknik sipil itu tahu dari mana? Jadi orang Kendal ke Semarang belajar teknik sipil tahu dari mana? Ya kalau kebanyakan orang yang belum tahu teknik sipil itu, saya juga pernah ditanya sama orang, Ria ambil apa Mas? Terus saya bilang, saya ambil teknik sipil Bu. Oh ya, jadinya pegawai teknik sipil ya. Banyak yang masih belum tahu tentang teknik sipil sih. Tapi juga banyak orang yang sudah tahu kalau teknik sipil itu memang salah satu bisa dibilang jurusan favorit dari segala jurusan yang ada di perkuliahan. Kalau nggak salah itu peringkat 3, kalau nggak 4 ya jurusan teknik sipil. Selain favorit juga itu juga dikenal sulit kan, juga ilmunya, materi-materi kuliahnya itu dari mulai materinya sampai setiap mata pelajaran atau mata kuliah itu ada tugas besar yang harus diselesaikan. Itu juga membuat menantang sekali. Dan harus juga selain itu mahasiswa sipil itu juga harus mencari proyek kan, bekerja praktek. Sehingga itu juga membentuk mental anak sipil itu, anak-anak itu harus kuat, tahan banting. Betul. Ya. Jadi memang awal mengenal teknik sipil itu memang juga gimana Mas Dani? Jadi tahu dari awalnya ya tahunya dari teman sih maksudnya. Dari temennya ya. Ngobrol-ngobrol itu, terus kemudian kok minat ya. Wah ini cocok nih. Ini jurusannya selain keren ya juga peluang kerjanya juga masih terbuka lebar, banyak yang sama. Ya betul. Itu masih ada. Betul. Ya ini bisa dijelaskan singkat, ini sedang memberikan instruksi apa ini kalau saya lihat gambar ini? Ya itu setiap hari Senin itu di proyek. Paling nggak itu kan sebagai pengawas ataupun pelaksana di proyek itu mewajibkan untuk menjaga kesehatan para pekerja kan sudah ya. Itu sedang safety, kalau di proyek namanya safety talk. Itu kita juga memberi arahan kepada tukang tentang evaluasi kerja selama ini, tentang bagaimana mewajibkan setiap pekerja tetap memakai APD demi keselamatan mereka dalam bekerja, terus selalu memperingatkan mereka berhati-hati mengutamakan keselamatan dalam bekerja dan kesehatan. Karena kan kita juga sama-sama manusianya, sama-sama
tulang punggung keluarga, dan mereka juga kalau sampai proyek terus ada kenapa-kenapa kan kita juga tanggung jawab, tidak bisa bekerja, kasihan sama mereka juga, sama keluarganya ya. Paling nggak kita juga udah menginstruksikan tentang selama kerja atau bekerja di lingkungan proyek sudah. Oke, siap. Jadi Mas Dhani mengenal awal teknik sipil memang dari teman juga, karena plus teknik sipil itu memang jurusan yang memang favorit ya Mas Dhani ya, peringkat nomor 3 atau berapa tadi ya. Siap. Iya, betul. Jadi saya next saja untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini saya juga mendapat info katanya dulu itu kuliah sambil bekerja ya. Nah, itu benar atau enggak itu, dan bagaimana ceritanya sebenarnya? Iya sih maksudnya. Saya dulu juga selama waktu kuliah itu juga sambil kerja. Iya. Ya antara satu emang pengen cari pengalaman sama teman-teman lingkungannya. Dulu itu saya bekerja di salah satu, kalau nama kerennya sih ya kayak sos cleaning ya maksudnya. Itu jasa laundry sepatu di salah satu mall di Semarang itu memang. Di situ juga kita memang, tapi memang bukan base kita dari teknik sipil, tapi kan kita di situ tetap dituntut profesional, tanggung jawab kepada dalam dunia kerja kan. Selain itu juga kita dapat teman, sharing juga. Di sana juga selama kerja sambil kuliah banyak juga teman-teman dari kampus lain, dari tempat lain juga kuliah sambil kerja juga. Jadi memang Mas Dhani juga basicnya memang selain kuliah di teknik sipil, terus jadi bekerja, terus nah ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membagi waktunya ini? Ya pasti juga ada kuliah apalagi di teknik sipil gitu. Ya emang dulu saya ya berat sih dan itu untuk kejalannya itu emang bagi waktunya agak susah. Cuman ya kalau kita di situ emang kalau mau nyari kuliah yang buat sambil kerja kita nggak bisa untuk dapat gaji yang banyak kan, soalnya kan kita di situ kayak bahasanya kan part time. Part time itu ya kerjanya itu disesuaikan jam-jam kuliah gitu. Jadi emang ya bisa bekerja, cuman kan untuk gaji kan nggak seberapa, cuman kalau buat anak-anak kuliah kan lumayan kan sebenarnya. Jadi buat biar bisa untuk tambah jajan atau misal ngeprint kan itu kan lumayan kan. Mantap. Iya. Tapi ya awalnya sih emang berat, cuman nanti kan lama-lama biasa gitu. Jadi memang selain juga tadi berat juga tadi memang karena juga ibaratnya karena kebiasaan nanti akan menjadi ibaratnya menjadi bisa dan menjadi kebutuhan untuk bisa membagi secara memang naluri kita bisa membagi seperti itu mungkin Mas Dhani. Jadi betul. Jadi kita betul banget, saatnya ini kita sudah otomatis sudah paham. Paham. Siap. Kita juga di situ belajar membagi waktu dan maksimalkan banget itu sih, kalau misalnya siangnya kuliah, paginya kuliah, nanti kalau sore kerja. Nah itu pasti juga. Cuman ya jangan lupa tugas dan kewajiban selama kuliah. Mantap. Oke, siap. Jadi memang benar rekan-rekan ya, Mas Dhani itu dulu sambil kuliah sambil kerja. Jadi saya kira dari dasarnya pun dia sudah fondasinya sudah kuat. Jadi mungkin ya nanti bisa pasti ketebak lah pasti kenapa dia belum sudah tapi sudah dapat kerja gitu. Oke, saya next lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah ini, sekarang kan belum wisuda Mas Dhani, tapi kok sudah bekerja di proyek, caranya bagaimana tuh? Maaf, sebelumnya mau tanya dulu. Ini Mas Dhani belum sudah bener kan ya? Belum, iya. Saat ini kan gara-gara pandemi COVID ini ya. Corona itu ya. Lulusan 2020 ini mungkin bisa diceritakan sedikit gimana ini? Karena COVID kemarin dan tidak gitu sih. Betul, COVID itu ya. Jadi kalau dari cerita ya Mas Dede, dulunya itu memang dari bulan Desember kan.
Tapi sebelum itu emang saya mencoba mencari informasi teman-teman yang sudah kerja di proyek-proyek gitu kan. Terus paling nggak itu kita punya relasi yang baik untuk dengan teman-teman yang sudah bekerja atau senior itu ya, itu kan juga nantinya jalan kita juga untuk mendapatkan informasi sekitar misal ada lowongan atau informasi tentang proyek itu juga. Nah dari situ kemudian nanti saya menanyakan, coba Mas, ini ada di proyek ada lowongan enggak? Mas saya udah lagi skripsian, cuma kalau bisa membantu untuk di proyek itu. Kemudian itu saya pertama itu ya alhamdulillah ya, alhamdulillah diterima di proyek pembangunan apartemen Semarang itu. Cuman ya kita tahu diri lah, apalagi kan anak belum sudah ilmunya masih kata cetek lah ya, belum apa-apa nih, cuman ya niatnya ya satu, kita emang belajar dapat ilmu, sesuaikan di sana, kenal dengan langsung orang-orang lapangan, orang-orang proyek, sampai project manajernya itu ya baik, kemudian belajar banyak di sana. Nah itu setelah dari situ masih di sana itu saya sekitar 7 bulanan di itu. Cuman ya gajinya sih kalau ya lumayan lah, lebih baik lah, lumayan. Cuman kan kalau kita ibarat kata fresh graduate itu udah bisa langsung masuk gaji kan, apalagi kita belum di wisuda, syukur-syukur itu ada yang mau terima kerja, betul kan? Nah setelah itu selama di sana ya banyak belajar langsung di lapangan. Ternyata di lapangan itu memang banyak ilmunya sih, nggak cuma kita kuliah di dalam perkuliahan kan. Di sana misal kalau gini gimana koordinasinya dengan kayak kontraktor, dengan MK itu nanti seperti apa. Misal di item ini ada nggak di nilai kontrak, itu kan juga dari perkuliahan kadang nggak ngajarin, atau saya sendiri yang lupa ya, nggak masuk mata kuliahnya ya paling ya. Oh siap. Terus nah setelah itu setelah di proyek apartemen, saya sebenarnya masih terikat kerja di sana, cuman kan ada beberapa hal dan faktor kemudian nah dari situ juga dapat info juga kalau ada lowongan, ada lagi butuh orang sekarang ini ya di proyek pembangunan gedung HSSE PT PLN di daerah Gedung Mundo Semarang. Oh iya. Nah, terus kemudian sekarang ini dari apartemen itu proyek apartemen kemudian pindah ke sana. Nah, pindah ke sana di proyek PLN, kemudian sampai saat ini masih di sana. Jadi ya kalau tapi kok sudah kerja belum sudah tuh ya. Intinya sih kita ya perbanyak aja mencari teman, satu teman, kemudian informasi dari teman itu yang sebidang dengan kita. Pokoknya ya kita lebih welcome aja ke orang-orang kita koneksi juga sebanyak mungkin sih. Kan lebih banyak teman itu lebih bagus menurut saya ya. Oh iya, jadi itu sih Mas Dian, mungkin ada tambahan lagi. Iya, dan lebih seperti itu dari Mas Dani ya. Jadi dari awal memang Mas Dani itu di proyek apartemen, terus kemudian bisa meloncat lagi. Jadi ini rekan-rekan juga mungkin supaya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi memang tadi ya saya garis bawahi lagi untuk relasi, terus kawan yang bidang dengan kita itu memang harus kita ikat terus. Jadi dalam arti memang harus kita ibaratnya jangan sampai pernah melepas ikatan itu. Jadi memang kalau sudah ada ikatan harus kita gaya terus, karena memang teknis itu ya memang seperti itu ya Mas Dini ya, harus memang saling kerjasama, terus relasi yang banyak untuk kita bisa ibaratnya belajar sana sini terus dan lain sebagainya. Ya. Betul. Jadi kita sebagai saya tangkap juga Mas Dani ini juga aktif tadi ya, dari dia tidak sungkan untuk tanya-tanya dan lain sebagainya. Jadi ini yang luar biasa juga. Betul. Siap. Betul Mas Deden. Apalagi kita di proyek kan untuk kalau ibarat kata ya
welcome lah. Kalau kita kaku di proyek kan nanti malah jadi nggak mencair itu kan suasananya. Betul. Aku slow lah, santai, nggak sama orang. Siap. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin bisa digarisbawahi tadi saya sampaikan, relasi perkawanan, welcome kepada siapapun. Kita mungkin jangan pernah memandang ini lulusannya kayak gini, ini tukang ini dan sebagainya. Mungkin kita tidak pernah memandang seperti itu, Mas. Ya memang. Ya betul. Semua ya. Kita semua. Oke, siap. Welcome intinya itu yang. Welcome intinya sih ya. Relasi ngobrol-ngobrol lah, ngopi-ngopi gitu kan. Mantap. Setelah kerja di proyek itu kan juga nambah. Jangan lupa juga kita juga ya. Yang tadi lagi nih. Ini juga, ini kegiatan apa lagi tadi Mas? Ini Mas Dani. Ini masih sama ya. Masih sama. Kayaknya ada. Kalau saya lihat ini ini kolomnya bulat-bulat dan sebagainya ini ya. Tipe kolomnya bulat. Siap. Itu diameternya berapa kira-kira? Untuk diameter dari gambar kayaknya kemarin itu, soalnya saya nggak masuk pas struktur, masih masuk ke sini pas finishing. Berarti kalau nggak salah itu sekitar 60 cm itu diameter. Siap. Standar 60 cm. Itu kayaknya lebih malah. Bangunan berapa lantai Mas Dani? Ini sekarang kalau sama rooftop itu 5 lantai maksudnya. Iya siap. Nanti ya lumayan besar juga. Iya. Pertanyaan. Proyeknya PLN ya Mas Dani ya? Iya betul. Itu ownernya dari PLN, kemudian yang mengerjakan itu dari PT SPP, itu adalah anak perusahaan konstruksi bagian anak perusahaan PLN bagian konstruksi. Terus kemudian ada subkon lagi di Semarang. Ya siap. Oke, saya kira untuk pertanyaan 4 sudah sangat jelas sekali ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan 5. Skill apa yang perlu dikuasai supaya bisa bekerja sebelum wisuda seperti itu Mas Dani? Mas Dani, ini yang sangat perlu dibutuhkan di proyek saat ini apa sih sebenarnya? Ya, kalau skill itu paling enggak kita kan menguasai basicnya dulu nih, dasarnya dulu. Paling enggak kita juga udah tahu dari setiap mata kuliah kan. Kita kan memang enggak semua mata kuliah itu dapat kita kuasai. Paling enggak kita tahulah dasar-dasarnya, misal ini pekerjaan sipil seperti ini, terus misal pekerjaan gedung paling enggak kan ada fondasi, kemudian naik lagi ke pilcap, kemudian naik lagi ke kolom, terus pembersihan gitu kan. Misal untuk pekerjaan jalan ya enggak ada. Nah, jadi itu ya mestinya membaca gambar itu suatu kewajiban ya. Membaca gambar, terus membaca gambar itu adalah sebuah wajib sih menurut saya. Paling nggak juga sebelum kan misal kita sebelum menyusun skripsi kan paling kita udah kerja praktek dulu. Di situ sih letak skill yang dasar-dasar yang wajib kita kuasai. Misal nilai SLAM tes itu berapa ya, kita harus sesuai standar, berapa semua. Terus paling nggak nih kekuatan atau segini, itu speknya segini gitu. Betul. Jadi memang selain tadi saya lihat itu memang skill untuk memimpin, skill memang ibaratnya membaca gambar, terus ilmu beton dan sebagainya yang dapat didapat di perkuliahan itu sebenarnya memang dipergunakan di lapangan pastinya Mas Dani ya. Tidak akan sia-sia gitu Mas Dani. Kita belajar di kalau di lapangan itu ya memang semua nggak dari mata kuliah, tapi dari mata kuliah akan digunakan ke lapangan maksudnya. Iya, siap. Pasti akan diterapkan di lapangan. Makanya kadang kita memang di lapangan nggak semua sesuai seperti gambar ya, mungkin ada revisi atau sesuai kondisi di lapangan beda kayak gini, ada perbedaan juga. Nanti itu biasanya dikoordinasikan dengan antara tim-tim di lapangan itu, lapangan seperti itu. Ya, siap. Jadi seperti itu ya rekan-rekan mungkin yang ibaratnya paling mendasar tadi membaca gambar, koordinasi, gambar, koordinasi, terus komunikasi juga penting. Komunikasi sangat penting sekali.
Jadi tadi saya juga tangkap dari Mas Dani, kita harus welcome ke semua pun. Jadi tidak usah memandang wah ini tukang ini pekerja. Betul. Nah, jadi kita ibaratnya harus welcome semuanya, kita gali ilmu yang ada di kita, jangan merendahkan seorang tukang sebenarnya. Kita nggak tahu seseorang itu siapa sebenarnya kan. Betul, siap. Nah, jadi itu tadi ya, memang membaca gambar itu sangat-sangatlah. Ya, mungkin sebelumnya saya tanya juga, ini Mas Dani sebagai pengawas atau di ikut kontraktor atau di apa ini? Saya di sini memang ikutnya kontraktor. Kemudian dari kontraktor itu awalnya emang lagi butuh kan, untuk staf lapangan itu, orang yang di lapangan yang bagian ngawasin K3. Itu memang sebelumnya kan ada orang K3-nya, kemudian orangnya sibuk ada proyek lain, kemudian emang kekurangan staf K3 sama ya untuk mengawasi juga teman pekerjaan seperti apa, emang dia dari yang muda kan, yang misal siap terjun di lapangan nih, sampai mukanya hitam gini kan, eksotis banget nih mukanya. Ya, kontraktor kritis. Betul, ya emang kita sebagai anak sipil itu laki-laki emang mantap. Apalagi fresh graduate kan, siap. Harus siap misal tugaskan seperti apapun kita siap. Harus siap, mantap. Lagi di lapangan itu jangan khawatir nanti, pokoknya kalau hitam kok kelihatan nggak ganteng, tapi nanti insya Allah itu cewek-cewek akan tahu lah, ini keren nih anak sipil nih, anak proyek nih. Apalagi kalau udah nanti tahu gajinya itu, nanti dia akan ajar sendiri pokoknya. Nah itu tuh, dengar tuh, bentar rekan-rekan bisa didengar sendiri tuh ya. Iya betul. Memang ini ya, skill yang memang cara mungkin tidak kita pelajari di dunia perkuliahan ya, seperti tadi kayak kita ibaratnya memimpin, koordinasi dan sebagainya, itu mungkin bisa juga dipelajari mulai sekarang mungkin Mas Dani ya, mungkin masih betul. Ya, itu harus memang ibaratnya ya tahulah setidaknya seperti ini alurnya. Betul. Paling enggak kan kita sebelum tapi sudah kan udah tahu nih, misal kalau kita lulus nih tujuannya arahnya mau kemana, sebelum setelah tahu arahnya itu nanti kemana, berarti kita untuk mulai menyiapkan nih ya. Mungkin bisa belajar di YouTube kan banyak sekarang, bisa browsing, banyak tutorial di YouTube, misal kayak itu kayak gini gimana banyak sekarang itu. Kali kan kalau sudah kayak gitu, kita setelah lulus kan kita tahu dulu nih ada kayak gini, ini ternyata masalahnya kayak gini, misal cara tesnya kayak gini, ujinya kayak gini, seperti ini kan sudah tahu gitu. Ya mau mulai buat teman-teman sih mau mulai mempersiapkan aja. Untuk apa ya, sebelum sudah itu kita udah tahu kemana arahnya, jangan nanti setelah sudah kita bingung nih mau ngapain, misalnya sudah nyari sana sini, nyari lapangan kerja, malah nanti kan sampai malah sayang kan kalau kita udah kuliah susah, nanti ilmunya nggak dimanfaatkan kan sayang banget. Ya, oke, terima kasih Mas Dani. Jadi saya langsung saja ya, sangat detail sekali sudah dijelaskan. Terus ini untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada gambar lagi ini. Ya, oke. Berarti inilah akan di proyek di lapangan kurang lebih ya Mas Dani. Ini kurang lebih ada berapa orang ini Mas Dani? Kalau sekarang pekerja itu sekitar 50 sampai 60 orang. Itu juga udah sama subkon orang ME, orang segala macam lah, semua itu udah wajib setiap Senin ada safety talk di area proyek. Siap. Oke. Terus next pertanyaan selanjutnya, nah ini sangat penting yang ditunggu-tunggu ini. Saran untuk rekan-rekan mahasiswa supaya bisa kerja sebelum wisuda seperti itu Mas Dani. Jadi mungkin bagaimana saran-sarannya menurut Mas Dani? Kalau saran dari mahasiswa sih, ya pertama emang kita gimana ya, perbanyak teman dulu, kemudian relasi sebanyak-banyaknya. Ada kan memang apa ya, lowongan kerja itu nggak di-share di media sosial atau di info-info tentang lowongan pekerjaan, mungkin bisa di-share di orang-orang internal mereka. Itu juga itu juga betul. Terus kemudian
perbanyak tadi ilmu-ilmu ilmu-ilmu yang wajib, misal dasar-dasarnya di lapangan seperti apa. Betul. Kemudian ya yang terakhir sih, ini yang paling jangan sampai dilupakan Mas Deden. Siap. Ini adalah yang ketiga, itu kita berbakti kepada orang tua Mas Deden. Siap. Nah, setiap kemudahan dalam dunia itu tidak akan dapat kita jalani tanpa ada restu dari orang tua Mas Deden. Betul sekali. Dan makanya kita juga restu dari orang tua. Jangan lupa sama orang tua pokoknya. Siap. Jadi kita doa dulu ya. Betul. Kalau mau kuliah minta doa, minta saran. Setelah mau ke proyek kita doa juga, mau melamar kerja minta doa, mau sedang skripsi, pokoknya ya jaga hubungan dengan orang tua juga. Itu yang paling penting. Betul Mas Denny. Jadi bahkan nanti insya Allah diridhoi oleh Allah. Jadi kalaupun kita usaha kayak apapun, kalau memang orang tua tidak merestui, pasti juga akan sia-sia hasilnya. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi kita memang harus balance antara memang usaha kita, terus kemudian orang tua, dan mungkin Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kita memang harus berjalan dengan beriringan gitu ya Mas Denny. Betul, itu udah faktor alam yang sudah terikat sudah. Betul, mantap. Nah, diwajibkan. Dasar utamanya seperti ini nih ya. Tadi betul. Oke. Terus selanjutnya, nah ini sekarang nih saran untuk RTS video ini Mas Denny. Apa ini? Kalau gimana ya, saran itu menurut saya udah keren sih Mas Denny. Mantap. Udah mantap. Saya terima kasih sekali nih Mas Denny telah ibaratnya meluangkan waktunya, membagi ilmu pada rekan-rekan semua pada RTS video. Jadi sangat-sangat terima kasih sekali ini. Jadi di sela-sela kesibukan masih ibaratnya memikirkan adik-adik yang mungkin belum tahu sama sekali teknik sipil kayak apa, belum tahu sama sekali kehidupan di lapangan kayak apa itu. Nah, di sini saya kira bisa disampaikan Mas Denny semua di sini, luar biasa sekali. Betul. Untuk sarannya ya banyak materi juga, bisa melihat juga apa ya, kayak materi-materi yang memang sangat penting juga di lapangan, atau uji-uji pengetesan, atau ya saya sendiri daripada adminnya RTS itu dulu lebih pintar adminnya RTS kayaknya. Jadi saya harus belajar juga ke adminnya RTS ini, suhunya ini. Waduh, saya ini belum, saya belajar Mas Denny ini. Oke sih ya, semoga RTS bisa memberi informasi yang inspirasi teman-teman, membantu teman-teman dalam sekitar ilmu